Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurmalasari, nomor stambuk 2018-61011. Dalam video kali ini, saya akan mengulas atau mereview materi dari pembelajaran Teaching English Foreign Language for Elementary School dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15. Saya mulai saja. Yang pertama itu materinya tentang topik multikultural dan multimodel terkait dengan konteks teaching English as foreign language for elementary school. Pendidikan dalam kemajemukan budaya seperti di Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan yang merata dan berkeadilan serta anti terhadap pada primordialisme. Selain daripada itu, desain dan konsep pendidikan harus selaras dengan keberagaman budaya masyarakat. Masyarakat yang heterogen memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh ilmu pengetahuan demi mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan itu, di era globalisasi ini, bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Hal ini bisa dimaklumi karena banyak sekali sumber ilmu pengetahuan yang berupa buku atau karya ilmiah yang ditulis atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam konsep pendidikan multikultural, desain pembelajaran bahasa Inggris harus dapat mengakomodir elemen-elemen budaya di Indonesia yang beragam dan mengedepankan unsur-unsur kebineka tunggal ikaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budayanya. Masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, adalah masyarakat majemuk yang memiliki berbagai macam latar belakang budaya atau multikultural. Masing-masing budaya memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bisa digambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Pluralisme bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif. Horizontal, yaitu kemajemukan yang dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budaya. Kemajemukan vertikal, yaitu kemajemukan bangsa Indonesia yang dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Kemajemukan tersebut tentu saja erat kaitannya dengan karakter manusianya, karena pada dasarnya keberagaman terbentuk karena karakter dan perilaku orang dalam sebuah kelompok masyarakat. Beberapa pakar telah mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian masyarakat multikultural. Menurut Furnival, bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau kelompok yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Sementara itu, Clifford Geertz mengatakan masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial. Isu-isu tentang perlu atau tidak bahasa Inggris diajarkan pada sekolah dasar sudah lama ada, dan tanggapan masyarakat terhadap isu tersebut beragam, ada yang pro dan kontra. Isu perlu atau tidak bahasa Inggris diajarkan pada sekolah dasar
terus berkembang sampai saat ini, dan hal ini membuat sedikit kebingungan bagi para pendidik atau guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Kebijakan pemerintah yang berlaku pada tahun 2014, yakni menetapkan bahasa Inggris diajarkan sejak dini di dalam kurikulum 1994. Dan ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah secara resmi, kebijakan tentang memasukkan pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sesuai dengan kebijakan Depdikbud RI nomor 0487/1992 bab 8 yang menyatakan bahwa sekolah dasar dapat menambah mata pelajaran dalam kurikulumnya, asalkan pelajaran itu tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian kebijakan ini disusul oleh SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U/1993 tanggal 25 Februari tentang dikemungkinkannya program bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal sekolah dasar, dan dapat dimulai pada kelas 4 SD. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut membuat setiap satuan pendidikan terutama sekolah dasar memasukkan pelajaran bahasa Inggris sebagai bagian dari kurikulum yang dibuat oleh setiap satuan pendidikan, sehingga pelajaran bahasa Inggris tersebut mengalami peningkatan yang cepat sekali. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya, yakni partisipasi sekolah terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Ada sekolah-sekolah yang kurang mendukung keberadaan pembelajaran bahasa Inggris. Ini bisa dilihat dari kurangnya fasilitas yang mendukung, terciptanya suasana belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, serta juga kurang diberikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris bagi para pendidik yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Padahal fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris dan pelatihan-pelatihan yang diberikan pada pendidik bahasa Inggris membuat materi yang diberikan pada peserta didik akan dengan mudah dipahami sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi hidup dan membuat tujuan yang hendak dicapai oleh pendidik bahasa Inggris akan mudah tercapai. Keempat, masalah yang muncul adalah di dalam pelaksanaan bahasa Inggris. Di dalam kelas, guru masih tidak punya keinginan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, seperti contoh penggunaan laptop, infokus, tip. Padahal fasilitas-fasilitas tersebut digunakan agar supaya peserta didik bisa memahami materi yang diajarkan, serta membuat pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas menjadi menarik, menyenangkan, dan peserta didik akan betah berada di dalam kelas, serta membuat peserta didik juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Kemudian, pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar jika dikaitkan dengan isu tentang metodologi pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di sini, metodik atau metodik sama artinya dengan metodologi, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode yang akan digunakan dalam penelitian. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
dalam kurung Debdiknas 2002 halaman 741. Berarti ilmu tentang metode, uraian tentang metode. Metode pembelajaran bahasa Inggris memainkan peranan yang sangat penting di dalam kegiatan belajar bahasa Inggris. Ada banyak siswa yang mampu mencapai prestasi baik karena diajarkan menggunakan metode pembelajaran bahasa Inggris yang tepat. Sebuah metode pembelajaran bahasa Inggris merupakan kunci dalam pembelajaran. Apabila seorang guru menerapkan metode yang kurang tepat serta membosankan, maka habislah sudah kelas tersebut. Rata-rata siswa akan cenderung bosan dan tidak menyukai kelas bahasa Inggris yang berlangsung selama hampir 2 jam. Berikut ini adalah 9 model utama pembelajaran bahasa Inggris yang wajib untuk diketahui setiap pengajar bahasa Inggris. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Yang kedua, metode Berlitz atau Berlitz method. Yang ketiga, metode alami atau natural method. Kemudian yang keempat, metode percakapan atau conversation method. Kelima, metode fonetik atau mendengar dan mengucapkan. Kemudian yang keenam, ada metode praktik atau teori. Kemudian yang ketujuh, metode membaca atau bisa disebut reading method. Kemudian kedelapan, metode bicara lisan. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, metode praktek pola-pola kalimat atau pattern practice method. Konsep pengajaran bahasa asing tidak terlepas dari konsep belajar itu sendiri. Semakin baiknya pemahaman terhadap hakikat perkembangan anak telah melahirkan pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran. Terkait dengan belajar bahasa Inggris, hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa belajar bahasa Inggris adalah suatu proses akuisisi dengan tujuan tercapainya kemampuan berkomunikasi. Teori pembelajaran bahasa kedua dalam kurung SLA atau SLA teori menunjukkan bahwa seorang anak belajar karena adanya kebutuhan untuk itu, dan mereka dapat memenuhi melalui belajar bahasa Inggris. Teori itu juga mengatakan bahwa kemampuan berbahasa berkembang secara terhadap dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Di sini saya akan menyampaikan strategi-strategi pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada metode TPR atau dalam kurung Total Physical Response Method. Dikembangkan oleh James Ashar, seorang profesor psikologi Universitas Negeri San Jose, California. Metode yang sesuai untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini, di mana pembelajarannya lebih mengutamakan kegiatan langsung berhubungan dengan kegiatan fisik atau fisikal dan gerakan atau movement. Dalam metode TPR ini, Ashar mengatakan bahwa semakin sering atau semakin intensif memori seseorang diberikan simulasi, maka semakin mudah untuk mengingat atau reselling. Kegiatan mengingat ini dilakukan secara verbal dengan aktivitas gerak atau motor activity. Kemudian metode yang kedua, strategi yang kedua itu teaching English by using song. Pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan lagu adalah salah satu metode atau strategi atau cara mengajar bahasa Inggris dengan menggunakan nyanyi atau lagu sebagai medianya.
Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa asing di Indonesia, tentunya proses pembelajarannya memerlukan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang guru dalam menyajikan proses kegiatan belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Sejalan dengan keberadaan seorang anak yang senang menyanyi dan bergerak, maka gerak dan lagu adalah salah satu pendekatan yang sangat tepat jika digunakan sebagai sarana dalam menyajikan proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Menyajikan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak dengan tidak meninggalkan kaidah berbahasa Inggris yang baik dan benar. Musik dapat memperkaya kehidupan rohani dan memberikan keseimbangan hidup bagi anak. Melalui musik, manusia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan hatinya serta dapat mengendalikan aspek emosinya. Adapun nyanyian adalah bagian dari musik. Nyanyian berfungsi sebagai alat untuk mencurahkan pikiran dan perasaan untuk berkomunikasi. Di sini ada hakikatnya nyanyian bagi anak-anak adalah yang pertama itu bahasa emosi, di mana dengan nyanyian anak dapat mengungkapkan perasaannya, rasa senang, lucu, kagum, serta haru. Kemudian yang keduanya itu bahasa nada, karena nyanyian dapat didengar, dapat dinyanyikan, dan dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga bahasa gerak. Gerak pada nyanyian tergambar pada birama atau dalam kurung gerak ketukan yang teratur, pada irama atau gerak atau ketukan panjang pendek tidak teratur, dan pada melodi gerakan tinggi rendah. Kemudian untuk strategi yang ketiga ada teaching English by using games. Widi Putra pada tahun 2004 menjelaskan dalam pembelajaran bahasa Inggris banyak metode dan teknik yang dapat digunakan, diantaranya melalui yang pertama ada storytelling atau bercerita, kemudian yang kedua role play atau bermain peran, kemudian yang ketiga art and craft atau seni dan kerajinan tangan, kemudian yang keempat games atau permainan, kemudian yang kelima show and tell, kemudian yang keenam music and movement atau gerakan dan lagu, di mana termasuk di dalamnya singing atau nyanyian. Teaching English by using games, pembelajaran bahasa Inggris dapat menggunakan game atau permainan sebagai medianya. Untuk strategi yang keempat, di sini ada teaching English by using stories. Belajar bahasa Inggris dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membaca cerita pendek berbahasa Inggris. Dengan membaca kalimat per kalimat bahasa Inggris tetapi yang masih mudah dipahami akan sangat membantu kita dalam memahami cerita berbahasa Inggris tersebut. Langkah-langkah penerapan belajar bahasa Inggris dengan bercerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan media, alat peraga, serta bila perlu seorang guru harus hafal ceritanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan membuat anak penasaran dengan cerita yang akan kita bacakan. Kemudian yang ketiga, sebelum bercerita, buat perjanjian dengan anak. Jangan ada yang bertanya sebelum ibu menyelesaikan cerita. Kalau ada anak-anak ibu yang ingin bertanya, harap ditunda dulu ya. Katakan seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, bacakan cerita dengan penuh semangat dan semenarik mungkin. Setelah selesai membacakan cerita, mintalah anak mengulangi apa yang kita ceritakan. Lalu jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Mungkin itu saja review dari saya untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.